ini sebenarnya nggak direncanakan secara matang, dadakan aja, spontanitas. Agak matangnya seminggu terakhir gitu. Akhirnya udah kita rawan ke sana. Alhamdulillah banyak antusias juga teman-teman dari Kuningan ya. Jadi tujuan kita ke Cilimus di resort Prima itu saya udah siapin 3 bungalow gitu kan. Satu bungalow ada 2 kamar. Oh iya, saya bawa dari kamar lupa. Untuk yang 4 tadi luar ya, gitu kan. Saya bawa deh seadanya gitu kan. Jadi tujuan kita ke Cilimus, insya Allah di KM 57 ya, Ndra? Ya. Kita berhenti, kita kalian ngisi Apple, ambil foto-foto sedikit, di 102 pergi lagi, Jumatan bagi yang muslim gitu kan. Terus di 165 kalau misalkan waktunya nggak terlalu mepet, ya ambil lagi. Tapi kalau mau kira-kira udah gelap, kita karena saya rencananya mau begitu keluar tol eksekutif pernah ada tempat makan kelapa manis itu udah sedikit di atas, itu view-nya cakep banget gitu kan. Nanti kita coba coba mampir ke sana sambil ngopi santai lah ya. Dan itu ke tujuan sekitar 30 menit lah. Jadi targetnya insya Allah sebelum jam 5 sore udah nyampe ke tempat tujuan supaya belum terlalu gelap ya. Jadi saat pas sampai sana kan kita ngambil gambar saat datang itu kan masih terang gitu ya. Jadi sebelum kita berangkat kita berdoa menurunkan nomor kita. Sekarang kita lagi di rest area rest area berapa? 2. KM 102. Ya. Kita lagi lunch bareng rayain ulang tahun Getinlow. Ini yang baru datang makannya cuma nasi. Udah pada kelaparan semua.
memang nggak afdol ya teman-teman. Kalau yang namanya ulang tahun nggak pakai tiup lilin. Ini dia Founder Getindo. Nah, di sini tengah-tengah sini. Enggak, sini enggak. Di sini. Oke, ini cuma sekedar simbolik aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di sini. Jadi bisa ngelihat Getindo yang saat ini difasilitasi oleh Mas Hari Lukman untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-9 di Cilimus Kuningan. Oke, Mas, silakan Mas, kesan-kesannya dulu. Setelah itu kita make a wish untuk Getindo. Kesan dan pesannya terima kasih aja pokoknya. Terima kasih banyak. Terima kasih buat doanya, terima kasih buat dukungannya selama 9 tahun teman-teman yang sudah tahu Getindo. Nah, yang belum follow silakan follow ya. Khususnya yang ada di Kuningan nih, terima kasih banyak. Semoga Getindo tetap ada dan teman-teman juga semua tetap masih main mobil. Amin. Terima kasih banyak. Oke. Yo, make wish. Mas Hari, ayo Mas. Getindo 9 tahun. Sukses. Amin. Hari Lukman yang sudah memfasilitasi kita untuk ngumpul bareng, ngobrol bareng di sini. Yang kebetulan memang Mas Hari sendiri itu adalah orang Kuningan, nih Mas Hari ya. Oke, nanti kita di sini akan acaranya bebas aja ya teman-teman, nggak pakai resmi-resmi dan juga nggak pakai yang formal banget. Di sini kita cuma mau ajak teman-teman ngobrol, curhat tentang mobilnya. Ada juga nanti talk show bareng Mas Hari Lukman dan founder dari Getindo. Nah, di sini teman-teman siapa yang udah tahu tentang Getindo? Nah, lu mau panitia kan? Nah, nih boleh saya minta satu sampel ya, satu contoh aja nih buat teman-teman yang datang ke sini. Siapa ya? Saya pengen tahu teman-teman datang ke acaranya Getindo itu tahu dari mana? Nah, coba Mas. Dari mana Mas? Tahu dari mana Mas? Dari media Instagram. Dari Instagram. Oke. Mas sendiri asli Kuningan? Indramayu. Oke, dari Indramayu. Oke, terima kasih banget Mas partisipasinya. Lumayan loh dari Indramayu sampai ke Kuningan itu. Oke, saya minta sampel satu lagi. Mungkin ada teman-teman di sini yang bisa kasih tahu ke saya tahu dari mana, atau ada juga yang dari media mungkin dari sini? Ada yang dari media? Gak ada ya? Oke, saya tanya satu lagi. Tahu dari mana acara Getindo? Dari postingan Instagram. Oke, berarti udah follow ya? Oke, terima kasih Mas ya. Nah, udah deh, kita gak lama-lama lagi karena memang waktu kita juga nggak panjang. Jadi kita mau langsung sedikit ngobrol-ngobrol sama Mas Hari Lukman dan founder Getindo, yaitu Mas Momi Lesmana. Oke, saya persilakan tempat duduknya sini. Nah, ini dia yang namanya Mas Hari Lukman yang memfasilitasi Getindo dan teman-teman bisa ketemu di tempat ini. Oke, terima kasih Mas Hari, silakan. Nah, yang ini yang ini adalah Mas Momi Lesmana, yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu siapa sih founder Getindo, apa sih Getindo, nanti akan dijelaskan sama Mas Momi. Oke? Ya, silakan Mas. Oke. Boleh Mas Hari dong tengah.
Turun dong, kecilin dikit deh. Oke, sebentar ya. Yang ini kenceng banget. Ya. Oke. Nah, teman-teman nih, semuanya ini rata nggak nih? Semuanya dari Kuningan? Saya rasa kayaknya enggak ya. Ada juga yang dari karena Cirebon itu luas banget yang saya tahu. Mungkin ada yang dari Palimanan. Karena hah? Oh, Mas dari Palimanan. Palimanan sebelah mana, Mas? Benteng Palimanan. Oh, Benteng. Ya. Saya lulusan Palimanan, Mas. Oke, terima kasih. Kita lanjutin ya. Langsung aja nih, langsung ke Mas. Mau milih mana dulu deh? Yang mau nanya apa nih ke Mas Hari? Ya kan, Mas? Satu pertanyaan, satu postingan. Postingan tapi reels ya. Jadi kalau mau endorse kabarin. Oke. Oke, lanjut Mas. Gini. Sebenarnya semalam kita udah sedikit ngobrol, cuman banyak yang belum jelas, banyak yang belum clear. Mas Hari Lukman ini kan saya kenal sekitar tahunan ya. Lofit Mende kan, udah 2 tahun ya. Jadi saya kenal Mas Hari Lukman ini di acara Lofit Mende yang dibikin Getino dan Simply Fitman di Kuningan City. Beliau ini City Jakarta, bukan Kuningan City Jakarta. Jadi beliau ini bawa koleksi mobilnya gitu kan, dari VW Kodok, VW Safari gitu kan. Itu nggak cuma 3-4, kadang-kadang dia bawa 5-6 gitu. Ini kayaknya kolektor. Ada Sultan baru nih dari Rawamangun. Dari Rawamangun ya. Kebetulan hari itu main di Rawamangun. Terus udah kita ngobrol, kenalan segala macam. Dia ceritanya nih dia ngakunya dia orang Kuningan, Cilimus. Jadi yang teman-teman di Cilimus ini mesti bangga nih ada Mas Hari nih yang Mas Hari ini ya saya anggap dia sebagai putra daerah di sini lah ya. Dan kita persiapan seminggu ya Mas. Ya. Seminggu ya, 10 hari kurang lebih untuk bikin acara di sini. Sebenarnya nih kita nyebutnya sih bukan acara ya, lebih ke nongkrong kopi pagi. Cuman jadinya seolah kayak acara gitu ya. Dan Mas Hari usul kita bikinnya di Cilimus aja gitu, di tempatnya beliau gitu kan, di tempat di kampung halamannya beliau, karena dia melihat banyak teman-teman di Kuningan juga di Cilimus, banyaknya anak-anak entusias mobil yang perlu kita undang, kadang-kadang biar kenalan gitu kan, kenalan baik teman-teman di sini sama Mas Hari Lukman, atau Mas Hari Lukman ketemu teman-teman yang lain, sehingga kalau beliau mudik nih pulang tiap minggu Mas ya? Iya, hampir tiap minggu ke sini, jadi teman-teman bisa nongkrong juga di tempatnya Mas Hari di Cilimus. Nah itu. Nah ini gue mau nanya nih, Mas Hari ini sebenarnya kan kolektor Mas? Kolektor P3K. Oh gitu. Kolektor. Apa namanya? Pedagang pura-pura kolektor. Jadi kita anggap beliau kolektor lah ya, kolektor, dan mungkin mobil-mobilnya bisa kalau teman-teman lihat nih di sini ini baru enggak Mas. Udah. Ini semua titipan ilahi. Ya betul kan, titipan ilahi ya. Jadi ini titipan ilahi yang dibeli sama Mas Hari. Diamanahkan ke saya. Ini baru berapa persen dari koleksinya Mas Hari? Ini karena ditanya ya, saya sih sebenarnya nggak mau ngomong terlalu vulgar ya, maksudnya ini kan saya takutnya ria ya, cuma karena ditanya gitu kan, terus juga jadinya kita juga saling share aja ya, artinya saya ini punya mobil tuh sebenarnya dulu pertama kali itu mobil kuno ya, tahun 2018 akhir sebelum pandemi ya. Itu saya pertama kali itu beli mobil VW Kodok yang setir kiri sliding roof Mas, yang akhirnya dibangun di Mas Wahyu di CHR gitu kan. Nah, itu tahun 2019 saya pakai sampai 2019an gitu kan. Nah terus saya bangun karena ya udah kurang fit lah gitu kan, karena ini mobil langka, jadi saya ngebangun di Mas Wahyu di Classic Room. Nah diestimasi sama dia itu ya kurang lebih 1 tahun deh Mas gitu kan.
Nah saya masukin ke dia tuh 2019 bulan Agustus September lah gitu kan, sebelum pandemi gitu kan. Karena setahun, jadi saya pikir wah saya nggak punya mainan baru nih kalau nunggu setahun ya kan. Kalau pengen keliling-keliling mobil pakai mobil klasik nggak punya mainan gitu kan. Ya udah akhirnya saya cari lagi mobil VW juga kodok gitu kan. Tahun iya betul, jadi itu sebenarnya untuk apa istilahnya menutupi waktu 1 tahun itu mas, karena kalau 1 tahun kan lama nunggunya ya ngebangun VW kodok gitu kan. Jadi saya coba cari lagi VW kodok tahun 58 itu yang masih ada semapurnya. Nah dari situ udah saya beli, baru si VW tahun 65 itu saya bangun di Mas Wahyu. Nah bulan Februari 2020 kan mulai pandemi itu ya, mulai pandemi udah deh di rumah aja. Akhirnya ya namanya orang di rumah aja mah gabut mas. Lihat-lihat Duit ada dan gabut gitu kan. Jadi kebanyakan di rumah, jadi artinya bisa nabung gitu mas ya, bisa nabung, nggak banyak keluar rumah, jadi kan duitnya kesimpan gitu kan, nggak banyak spend money gitu kan. Akhirnya gabut, ya udah lihat-lihat apa namanya Instagram, Facebook, aftermarket segala macem. Nah mobil ketiga saya itu Fiat kupu-kupu mas, tahun 56. Di sini ada nggak? Ini nggak ada. Kebetulan saya taruh di Bekasi di garasi lah. Saya ada garasi di Bekasi dekat. Fiat kupu-kupu tuh yang teman-teman yang mungkin nggak tahu yang pintunya depan. Pintunya engselnya di tengah. Jadi pintu bagian depannya bukannya ke tengah gitu kan, bukan ke sini gitu. Sebalikan. Ada di YouTube-nya Getilo. Ya di Mas Mami pernah diulas gitu kan. Review. Betul. Nah itu sebenarnya waktu dapat Fiat kupu-kupu itu saya dulu konsultasi dengan juragan Fiat nih mas, namanya Indra Odis. Ini foundernya Old School gitu kan. Ini orangnya ada di sini. Iya. Kalau ada teman-teman cewek juga boleh kalau mau kenalan. Bukan masih lajang. Bukan lajang. Masih aja ya. Nah dulu sebelum saya ngambil itu apa namanya Fiat kupu-kupu itu, saya sempat bimbang antara mau kupu-kupu atau ada juga Fiat tahun 70 ini yang biru nih tahun 70. Yang ini ya. Ini Fiat 125 mas ya kan. Iya. Betul. Itu setir kiri. Wah ini setir kiri kan langka juga gitu kan. Saya agak bimbang tuh waktu itu. Cuma karena apa konsultasi dengan beliau, ini ambil aja om kalau memang suka gitu kan. Ya udah ambil. Akhirnya saya ambil yang itu sama ini juga gitu kan. Jadi koleksi yang ketiga dan keempat. Betul ya kan. Ketiga dan keempat. Jadi kurang lebih bareng lah, ngambilnya beda selisih seminggu. Yang kupu-kupu dulu, baru ini seminggu kemudian gitu kan. Nah ini atas konsultasi dan saran dari Indra Odis Old School, foundernya Old School gitu kan. Nah ini betul, karena saya sih cuma suka mas gitu kan, cuma suka lihat bentuknya, suka megang-megang gitu kan, nyetirnya sekali-sekali. Tapi kadang-kadang kalau ada yang namanya mobil tua ya ada aja kerusakan atau kendala, ya saya serahkan ke beliau gitu kan untuk ngoprek-ngoprek lah gitu kan, mesin-mesin atau kaki-kaki. Om Indra tolong di ini dong dibikin prima lagi gitu kan. Nah beliau yang ngurusin mas. Jadi yang Fiat kupu-kupu sama Fiat apa ya sebutnya Fiat 75 Fiat 125 super gitu kan, spesial gitu kan. Itu beliau. Nah dari situ apa ya? Saya lupa. Habis itu apa ya? Kebanyakan tuh, kebanyakan. Nah, itu intinya Balik ya. intinya tuh berangsur beli terus setiap bulan. Enggak. Pokoknya pandemi itu kan gini mas. Jadi banyak orang yang butuh duit ya gitu kan, karena memang nggak ada pemasukan mungkin ya. Kalau saya kan justru di rumah aja. Jadi alhamdulillah duit kesimpan gitu kan. Jadi ya negonya gampang gitu loh mas. Waktu mau beli mobil ya, kalau orang lagi perlu, saya sih nggak neken. Cuma kalau mau segitu boleh, kalau nggak ya udah. Akhirnya orang-orang itu mau gitu kan. Nah jadi artinya jadi keterusan gitu kan. Keterusan. Nah setelah itu mobil VW Safari. Ya, karena saya waktu itu masih suka yang oldies banget gitu kan. Pokoknya pre-60 betul gitu kan, pre-70 gitu kan. Nah, VW Safari tahun 72 gitu kan. Itu bulan April lah 2020 gitu kan. VW Safari, lalu kelima Mercy Tiger. Yang hijau, yang itu mas. yang heboh katanya ya. Saya sih nggak terlalu ngikutin ya. Cuma kata-kata orang-orang itu bikin
bikin harganya Mercy Tiger jadi naik gitu kan. Nah kebetulan waktu itu saya beli dari Bima Maliki, Starten Jakarta gitu kan, karena beliau yang waktu itu hunting sebelum dinaikin ke towing, udah dinaikin ke towing sih, cuma dalam perjalanan saya tawar tuh langsung, ya kan, belum nyampe Jakarta tuh mas, dari Bandung tuh mobil si Tiger ya kan, saya tawar harga sekian gitu kan, ya udah akhirnya mau gitu kan, ya udah saya panjer, belum nyampe Jakarta tuh, dalam perjalanan di towing saya panjer ya 20%-nya lah kurang lebih 10%. Nah lalu pas udah sampai Jakarta saya lihat kondisinya dengan Ivan K Auto, ya mana Om Ivan? Oh itu Om Ivan tuh. Nah sama beliau nih, ini beliau ini juga apa namanya, mentor saya juga nih mas. Boleh Om berdiri Om bentar ya, biar teman-teman pada kenal Auto. Sama Om Ivan ini mentor saya juga nih, beliau nih jeli banget matanya lihat mobil originalan gitu kan. Nah jadi dari situ saya mulai main mobil originalan mas, gitu kan. Setelah dapat Tiger itu, wah ini mari, ini kalau lu simpen setahun 2 tahun harganya bisa naik separohnya kali gitu kan. Ya udah saya akhirnya lunasin gitu, nggak lunasin lah, tahap kedua gitu kan ke Malik gitu kan. Pas mau saya lunasin tahap ketiga setelah mobil dipoles, Maliknya malah berbalik, Om saya lebihin mau nggak? Mau dibeli lagi mobilnya mas? Jangan dong, gue juga belum nikmatin gitu kan. Mau lebihin nih sekian gitu kan. Aduh, enggak deh gitu kan. Nah udah, saya bawa pulang. Ya udah transaksi selesai. 2-3 bulan kemudian digoda terus sama dia. Om, ada yang mau beli nih, mau nggak gitu kan? Enggak sih, dia nggak bilang ada yang mau beli. Dia nawarin mau dijual lagi ya enggak gitu kan. Nah sampai akhirnya saya luluh itu bulan Desember 2020. Yang pas LFB terakhir. Iya betul, pas LFB terakhir itu saya bawa ke LFB itu mas, apa namanya, Tigernya. Itu kan banyak yang lihat juga gitu kan. Nah dari situ akhirnya saya luluh, karena saya nyebut angka sekian nggak ditawar mas, 2 kali lipat dari harga beli saya, 2 kali lipat mas. Bulan Juni 2020 saya ambil, itu Desember 6 bulan mas, 2 kali lipat. Ya nggak ditawar, namanya nggak ditawar, saya kan mau nggak mau harus konsisten ya gitu kan, apa yang udah saya ucapin. Ya udah, akhirnya saya rela melepasnya walaupun awal-awalnya nyesel juga ya gitu kan. Nah itu tuh mobil betul, itu mobil original banget, kilometer masih 37.000 lah sekian gitu kan. Warna hijau, wah dalamnya memang benar-benar udah kayak baru gitu kan. Nah itu akhirnya saya lepas lagi di bulan Desember 2020, 2 kali lipatnya mas. Saya nggak mau nyebut angka ya, takut teriak gitu kan. Nah setelah Tiger, dalam perjalanan itu Tiger saya itu kasih kisaran aja mas. 600 juta mas. Udah langsung saya ngomongin aja deh. Tiger 600 juta. Tahun 81 manual mas. Itu manual. Ya, saya jual 600. Jadi, kalau ada yang terinspirasi mau jual Mercy Tiger 600 juta, ini contohnya udah pernah ada. Iya. Itu apa? Malik nonton nggak Malik? Om Malik, Bima gitu kan? Katanya mau kesini dia, belum datang nih gitu kan? Ya, rencananya ada Bima Maliki. Nah, Om Bima tuh kebetulan ada orang tuanya ada tinggal di Cirebon juga gitu kan. Jadi kemarin saya ajakin beliau, Om ayo kesini kita kumpul-kumpul anak-anak mobil gitu kan. Beliau sih insya Allah menyanggupi gitu kan. Ntar gua ke Cirebon dulu gitu kan. Dari Cirebon baru kesini. Moga-moga dalam 1-2 jam dia jadi kesini ya gitu kan. Karena orang tua beliau ada lagi tinggal di Cirebon juga. Jadi Cirebon kesini mungkin setengah jam, sejam lah kurang lebih. Nah jadi dari situ mas, itu dulu deh yang diomongin 5. Kalau diomongin satu-satu mungkin panjang nih, banyak karena mobilnya banyak. Mobilnya tersebar di berapa lokasi mas? 3, 4, 1, 2, 3 ya? 3 lokasi mobilnya tersebar di situ. Di Jakarta ada 2 lokasi, di sini ada di rumah. Ya. Nah itu sebenarnya yang pertanyaan saya selanjutnya adalah yang mendasari itu apa? Sehingga Mas Hari itu selain mengkoleksi mobil-mobil, kalau mungkin teman-teman lihat di sini ini salah satu koleksinya ya. Ini kan ada yang unik sebenarnya. Mungkin kalau lihat VW Beetle ini nih, New Beetle ini nih, kesannya kayaknya biasa gitu ya, New Beetle seperti yang lain gitu. Tapi ternyata di dalamnya dia mesinnya turbo ya, 2000 turbo ya, dan itu cukup langka gitu mobil itu. Terus juga nah itu ya, setelah 5 itu ini yang lainnya itu aja udah mas, nggak ada lagi ya. Lainnya di sini ya. Tinggal lihat aja ya. Tinggal diintip. Belum lagi yang ketawar. Sebenarnya ada pesawat juga tapi gini. Pesawat telepon. Pesawat telepon. Oke, jadi saya mau nanya nih sama Mas ini, yang mendasari apa sih mas? Selain hobi gitu ya. Sebenarnya saya sih ke mobil tuh suka, cuma
artinya saya punya pengalaman kalau punya mobil itu harganya kan pasti turun ya, harga mobil baru ya terus ke bekas. Nah saat saya punya VW kodok pertama itu yang setir kiri itu, ya saya kan ngobrol banyak dengan teman-teman VW gitu kan, apa namanya, ini mobil langka gitu kan, setir kiri sliding roof, karena memang sangat langka. Ini lu kalau mau pegang, kalau mau beli pegang ini yang lama gitu kan, maksudnya lu jangan jual-jual deh, lu jangan maksudnya jangan tergoda. 4-5 tahun lagi harga bisa 2 kali lipat lu beli gitu kan. Nah dari situ kan saya akhirnya terinspirasi untuk, oh ini berarti mobil-mobil tertentu ya, memang nggak semua mobil langka, apa mobil klasik itu mobil langka yang tertentu itu nilainya akan naik. Jadi intinya sih saya akhirnya tertarik itu untuk investasi gitu mas, ujung-ujungnya untuk mobil-mobil yang memang punya nilai historis, juga modelnya lucu, disukai banyak orang gitu kan, dan langka. Tapi bukan mobil, semua mobil klasik akan naik juga sih harganya, nggak menjamin ya, cuma mobil-mobil tertentu klasik gitu. Nah dari nilai yang bisa naik itu akhirnya saya terinspirasi untuk berinvestasi mas di mobil klasik. Akhirnya saya apa namanya, saya pecahin deposito mas. Akhirnya saya pindahin ke mobil klasik gitu loh. Deposito yang kesekian. Jadi saya pikir udah deh, saya coba mobil. Nah itu salah satunya yang Tiger itu kan membuktikan gitu kan, bahwa ini dalam, walaupun itu memang satu di antara sekian ribu kasus ya, dalam 6 bulan harganya bisa 2 kali lipat ya kan. Ini nggak jadi patokan, cuma itu alhamdulillah keberuntungan saya lah gitu kan. Cuma artinya apa, dengan kita punya mobil antik atau mobil klasik atau mobil yang langka tapi tipe tertentu yang memang kira-kira nilai bisa naik, itu saya insya Allah beli gitu kan. Artinya daripada saya naruh deposito di bank, ya udah saya alihkan ke mobil-mobil yang langka gitu mas. Jadi dengan harapan nilainya akan naik di kemudian hari gitu. Sambil saya nikmatin juga hobi gitu mas. Ya. Betul. Jadi Mas Hadi tuh mengoleksi mobil nggak percuma, artinya memang sudah ada tujuannya, salah satunya investasi. Dan mungkin teman-teman yang punya mobil-mobil klasik, tapi sebenarnya kan kita agak worried nih mas sama mobil elektrik. Iya. Mobil elektrik ini kan belum lagi peraturan yang baru nih, peraturan yang nanti akan diterapin, salah satunya tahun 2025 ya. Yang katanya mobil akan dikonversi semua ke mobil elektrik. Itu pasti akan berpengaruh nih ke teman-teman yang punya mobil-mobil mesin konvensional ya. Konvensional. Itu Mas Hari gimana tuh nyikapinnya? Jadi kan mobilnya ada super antik lah ya, super antik. Itu nanti ketika udah nggak bisa jalan, bagaimana, bensinnya udah nggak ada gitu yang jual? Iya. Apakah akan bersedia mengkonversi ke elektrik atau akan disimpan aja di akuariumin gitu mas? Saya sih meyakini karena memang ya saya nggak tahu kalau bisa lihat future sampai 30 tahun ke depan ya. Saya paling melihatnya 10 tahun ke depan ya kan, sampai 15 tahun ke depan lah. Laku lah ya. Masih mas, masih laku. Kalau 30 tahun saya nggak bisa ngelihat lah, kejauhan ya kan pandangannya. Harus orang yang punya paranormal lah, siapa gitu sini, Om Budi gitu. Jadi kalau saya lihat 10-15 tahun lagi sih nggak ada pengaruhnya mas. Kalau 30 tahun saya nggak tahu juga ya kalau 30 tahun lagi ya. Kalau 15 tahun sih ke depan belum berpengaruh terhadap mobil konvensional, karena memang yang dirasa atau dinikmatin orang dari mobil klasik itu karena memang keunikan dari bodinya, artinya dari modelnya gitu kan, dari tipenya atau juga dari mesinnya gitu kan. Betul, jadi nggak bisa dinilai dengan teknologi baru sih sebenarnya ya gitu kan, karena memang saya lihat sih begitu mas, nggak kalau 15 tahun lagi sih insya Allah nggak berpengaruh gitu kan. Aman lah ya. Aman. Jadi intinya kalau ingin nawar mobilnya Mas Hari nih, durasi 10 tahun ini nih, mumpung ada di sini ketemu, nanti kan kita biarin nih Mas Hari untuk berkenalan, bercengkrama bareng teman-teman di sini. Setelah ini ya pas sambil makan siang nanti sambil teman-teman yang mau menikmati kopi itu coffee break di situ ada. Iya, tadi kita siapin di situ ada coffee break. Ya silakan. Seininya ya, seadanya itu gitu. Betul. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ngundang juga dari luar teman-temannya lagi, silakan monggo aja, kita open ya mas ya. Iya open. Karena kebetulan saya mau cerita nih latar belakang ini, kenapa saya tertarik gitu waktu Mas Hari ajak kita bikin di sini. Selain
Selain cuma Mas Hari pingin kenal teman-teman di sini, tapi juga ada satu hal yang saya sangat tertarik. Pertama, saya pingin tahu nih anak-anak mobil di Kuningan sekitarnya, Kuningan, Cirebon, Ciamis, bahkan ada yang Ciamis ya. Ciamis ya, dari Ciamis. Indramayu datang juga. Ada yang dari Bandung nggak ada? Datang. Bandung nggak ada ya? Nggak ada ya. Jadi kota-kotanya paling jauh yang mana nih, Om teman-teman yang Ciamis, Indramayu lumayan jauh kan? Jauh. Indramayu, Ciamis. 70 km ya. Boleh tunjuk tangan nggak Mas? Yang dari Ciamis atau dari Cirebon atau dari Indramayu? Nah ini dari Ciamis, dari Indramayu tadi Ciamis kali ya? Cirebon. Indramayu tadi mana? Indramayu. Thank you, Mas. Thank you. Artinya gini, saya sambil pingin lihat juga gitu, seberapa besar sih animo automodifikasi. Saya nyebutnya automodifikasi karena tidak semua orang juga memodifikasi mobilnya. Dan mereka yang pasti suka mobil, gitu kan. Tapi memodifikasi mobil juga nggak apa-apa gitu. Jadi saya nyebutnya automodifikasi gitu. Belakangan ini saya sering nyebut itu ya Mas Indra ya. Nah ini saya sih terima kasih banyak masih sama Mas Hari ya. Sama-sama Mas Hari. Dikasih kesempatan Getilo untuk sekaligus merayakan ulang tahun nih. Cuman kita nggak ada kue tartnya nih. Iya. Kita pakai lilin aja ntar ya. Lilinnya sama meja itu. Jadi Getilo itu 14 Oktober kemarin 9 tahun. Kiprah kita di otomotif itu 9 tahun dan mungkin teman-teman taunya hanya Instagram atau mungkin udah ada yang tahu kita punya website juga yang usianya sebenarnya lebih tua dari Instagramnya. Tapi mungkin teman-teman agak susah mengakses atau nggak ngerti. Itu Getilo itu sebenarnya poinnya adalah ada di website. Instagram, Facebook dan sebagainya itu pendukung daripada konten yang kita sajikan di website, termasuk ada YouTube juga Mas. Nah ini kita pingin hadirin teman-teman di Kuningan ini mobilnya di website kita. Nanti mungkin mohon maaf nih nggak bisa, mungkin kayaknya nggak bisa semua juga ya ke capture ya. Nanti kita ambil beberapa teman-teman, kalau bisa moga-moga semuanya dapat nih. Yang pasti semua difoto Mas ya? Ya, kita pinginnya gitu, karena Getilo selalu berusaha semua yang ada di sini kita foto semua gitu kan. Tapi tadi lagi-lagi posisi parkir dan sebagainya macamnya itu jadi kendala. Moga-moga dapat semua nih, moga-moga ya. Seperti itu. Nah ini nanti mau dilanjutin sama Mas Indra untuk wawancara sama Mas Hari, karena saya juga harus motret. Betul. Karena kalau yang Mas Mami motret itu gregetnya beda, ya kan? Tugasnya kan saya motret di sini sebenarnya. Nah ini saya mau bawa nih Mas Indra Atma Dibrata. Ini putra lokal juga loh. Iya. Ini orang sini juga, orang Cirebon ya Mas ya. Iya. Nah Mas Indra ini saya maunya Getilo. Di urusannya tuh marketing. Jadi kalau mau nanya Mas kita mau meet up di Kuningan, dealnya sama siapa nih Mas? Sama Mas Indra ini nih dealnya nih. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol jauh nanti sama Mas Indra, dan dia bisa ngomong pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Tegal bisa saya jadi bisa ngobrol. Silahkan nanti ketemu Mas Indra, dan ini saya serah terimain ke Mas Indra. Mas Rirman, thank you Mas. Siap, sama-sama Mas Mami, sama-sama. Oke, teman-teman, terima kasih untuk Mas Pomi. Nah, sekali lagi nih untuk teman-teman yang mau lihat aslinya Mas Pomi nih ini. Ini yang founder Getilo, fotografer handalnya Getilo. Dan ini juga mungkin teman-teman ada yang tahu, Getilo punya fitur setiap minggunya yaitu weekend roll and ride. Nah, foto rolling di sini juga pernah saya lihat di salah satu media Kuningan itu juga yang melakukan hal yang sama. Artinya foto rolling juga dan lumayan hasilnya bagus foto-fotonya. Nah, siapa yang pernah ikutan di sini? Nah, nggak apa-apa, ikutin aja foto-fotonya, keren itu. Artinya nggak mesti di kota kecil, tapi otomotifnya lemah, nggak juga sih sebetulnya. Saya lihat yang datang ke sini mobilnya proper ya Mas ya, bagus kok, bagus banget. Terima kasih sekali lagi ke teman-teman nih. Nanti kita keliling Mas. Pasti, nanti kita keliling, kita lihat. Karena ini nggak muat yang di dalam ini. Iya. 15-an aja ya. Betul. Yang luar saya lihat ada 30-an lagi deh. Iya, banyak tadi di luar. Nanti kita coba searching di luar. Siapa tahu ada yang mulus-mulus, yang ori-ori dibayar.
Oke. Nah, lanjutnya Mas. Kalau saya sih terus terang sedikit banyak mengenal Mas Hari itu dari zaman masih sekolah ya Mas ya. Cuman sekarang momennya berbeda nih. Momennya Mas Hari ini sekarang udah terkenal dengan kolektor. Itu Mas, pedagang pura-pura kolektor. Iya. Oke, mungkin yang saya pengen ini lagi Mas, untuk kedepannya nih Mas, untuk kedepannya. Kira-kira mau nambah tuh yang tipe apa lagi sih Mas mobilnya Mas? Yang belum dirasa punya nih. Saya harus nanya istri dulu. Aduh, SNI juga ya. SNI juga. Jadi gini, ada cerita lucu ya gitu kan. Ini sebagai lucu-lucuan aja. Iya. Artinya apa tuh namanya terkait sama ya namanya uang itu kan terkait sama rumah tangga. Betul. Itu awalnya istri saya dokter, ya kan. Nah, mungkin karena dokter itu pengennya mobil yang proper banget, ya kan. Jadi kadang-kadang kalau lihat mobil klasik itu nggak dianggap lah gitu kan. Nah setelah saya beli VW Kodok 1, oke, dia nggak apa-apa ngomong. Yang kedua itu baru dia ngomong, ngapain sih beli mobil lagi gitu kan, mobil tua kan kasarnya gitu kan. Nah itu mau dibangun, ya itu mau dibangunnya belum selesai, kenapa beli lagi? Ya kan saya tadi alasan saya karena mau dibangun setahun lama, saya nggak punya mainan gitu kan. Nah dari situ awalnya dia agak-agak manyun tuh Mas, ya kan, agak-agak manyun gitu kan, beli lagi gitu kan. Yang ketiga, keempat beli lagi manyun. Nah artinya ya ada sedikit ini sih ngerayu ya kan. Ya udah kamu mau apa gitu kan. Biasanya kan gitu, timbal balik. Iya. Mau beli sepatu ya udah mau beliin kan gitu. Mau beli tas kremes dikasih gitu kan. Nah yang kelima itu yang tadi saya cerita mobil Tiger itu menjadi trigger dia bahwa mempercayai bahwa mobil klasik itu memang naik. Akhirnya bisa juga menghasilkan gitu. Betul. Ya. Awalnya kan saya kasih alasan beli dulu baru, jadi gini, beli dulu baru ngomong, mendingan minta maaf daripada minta izin. Setuju. Nah, ini nih, mungkin untuk teman-teman yang cewek di sini hati-hati ya. Mungkin udah mulai ngerambah nih ke teman-teman yang masih muda-muda. Udah mau ganti pelek nih gitu kan. Tiba-tiba ganti aja gitu kan. Terus ngomel dengan ceweknya. Terus tinggal minta maaf aja. Daripada minta izin susah loh. Kadang-kadang bukan ngajarin ya. Bukan ngajarin. Ini pengalaman saya. Ngasih influence. Oke, nah sekarang yang lagi dalam proses restore atau masih dalam proses perbaikan itu berapa mobil Mas? Satu. Yang VW Kodok itu sebenarnya sudah selesai. Udah. Oh yang di itu ya, di lenteng ya? Ya betul. Cuma ada bagian mesin yang pas saya mau coba itu kok nggak enak gitu ya. Artinya apa tuh namanya nggak nyaman lah untuk dikendarai. Jadi waktu habis selesai dari CHR di Klasik Transfer itu saya bawa langsung ke bengkel mesin di Depok ya, gitu kan, supaya dioprek lagi mesinnya. Ini informasinya sih udah mau selesai ya, gitu kan. Karena waktu itu saya pengennya, karena saya suka originalitas Mas Indra, jadi saya tuh ya karena itu restorasi, ya nggak mungkin orisinil, cuma saya pengen balikin original look, mendekati ya, mendekati. Artinya saya pengen mesin yang memang bawaannya. Karena itu mesinnya memang mesin bawaannya gitu kan, sasis bawaannya, jadi saya nggak mau untuk diganti-ganti ya, maksudnya blok mesinnya ya. Jadi saya minta pesen ke LE40 itu untuk apa namanya ngoprek dalamannya boleh, cuma saya blok mesinnya saya nggak mau. Tetap ya pakai aslinya. Jadi memang agak susah untuk nyarinya gitu kan. Itu yang agak bikin lama gitu. Gitu. Nah tadi pertanyaan saya belum terjawab tuh Mas. Yang belum pernah dimiliki mobil apa Mas? Kayak macamnya misalnya, oh gue pengennya nih Mercy yang station misalnya, atau apa Mas? Yang belum pernah didapat tapi sekarang lagi dicari. Betul. Jadi artinya gini, saya balik lagi ke dulu saya pengen, sampai sekarang sebenarnya masih pengen, cuma saya nggak terlalu ngoyo lah kasar bahasanya gitu kan. Dulu cita-cita saya pengen punya Mercy Station yang T300 atau T320 yang S124 ya, gitu kan. Cuma kalau saya kan niatnya juga investasi ya, artinya nggak cuma untuk senang dipakai disimpan tapi nilai investasinya nggak optimal gitu. Karena waktu itu kan harga sampai sekarang harganya tinggi banget gitu. Jadi saya pikir waduh harganya udah luar biasa banget ya gitu kan.
Nah dari situ saya akhirnya punya pemikiran, kita bisa lihat ancar-ancarnya, mungkin teman-teman hafal kalau wagonnya, station wagonnya Mercy Boxer yang S124 itu pasarnya di atas 500 juta ya. Oh, iya. Bahkan ada yang 700 Betul, harganya betul. ya. Gelap lah ya itu harganya ya. Taruh rata-rata kita bilang 600 lah. Ya, dengan kondisi standar lah ya, maksudnya so-so lah ya, nggak bagus-bagus amat gitu kan ya. Nah akhirnya waktu itu saya berpikiran, saya pengen station wagon sebenarnya, Iya. nggak harus Mercy-nya gitu. Oh. Cuma memang lebih baik Mercy kalau memang duitnya ada. Iya iya. Karena memang coba dilihat ya teman-teman ya, yang kayak dari mulai Cielo sampai ke Audi, Volvo, sampai ke ini Laguna. Iya. Ini memang pencinta wagon karena rare-nya atau karena memang modelnya suka Mas? Pertama saya karena modelnya. Modelnya. Setelah Alhamdulillah ini calon. Amin. Amin Mbak. Untuk jauh. Oh, mobil apa kan? Di sana di luar. Oke, nanti kita lihat. Oh, barang yang Akang bawa itu ya? Iya. Ya. Mas Anjar. Oke. Mari kita coba lihat mobilnya di luar ya. Yuk. Ini di belakang sini nih Mas. Nih. Oh iya. Tebal banyak. Nih rame-rame nih, kayaknya gini satu tim nih, satu tim. Dengan siapa Mas? Namanya siapa Mas? Panji. Mas Panji bawa apa Mas? F46 Cabriolet. Oke, F46 yang depan ya. Iya. Waduh, Aslinya mantap, dari mantap. Kuningan. Kuningan Putra Daerah. Iya. Itunya iritnya Mas. Pintunya, tapi mahal. Yang pintunya 4 aja murah. Pintunya modifan ya? Gilas. Asli ya. Iya. Wah, Asli. asli luar biasa. Itu investasi banget tuh Mas. Tuh. Jangan dijual tahun depan, ntar 5 tahun lagi. Dijual ke Mas Hari. Nah. Japri. Japri. Oke, yang lain Mas, bawa. Oh itu Subaru. Waduh. Mas itu modifnya diapain aja sih Mas? Full apa tuh? Coba deh. 2JZ. Oke, greget lah ya. Biasa dipakai di mana Mas? Nggak mungkin kan buat harian. Nah, itu biasa ngedrift di mana Mas? Di Jakarta. Oh Jakarta di mana Mas? Edu tahun. Oh merasa, ini yang dipakai sama Akbar Rais. Oh, mudik. Iya. Cuman kan sekarang Akbarnya pakai M6 ya. Iya. Oke. Nah, Mas, dari mana Mas? Dari tadi. Saya nungguin ya dari tadi ya. Dengan siapa Mas? Robi old school. Hah? Robi old school itu. Namanya Robi. Romi Old School. Ini IG-nya gue baca sih. Ada Old School nih. Gue pikir tadinya salah satu anak buahnya si Trot gitu. Ternyata memang namanya ya. Oke, bawa mobil apa Mas? Mazda Interfly 323. Ini yang super ini ya. Tapi dari Kuningan asli Mas? Dari Kuningan, oke. Triptonic gitu ya, 323 ya. Nih, belum ikutan old school, namanya udah old school. Kayaknya lebih lama dia. Banget dari ini ya member ya. Oke. Cuma beda ini kan Mas ya? Beda tulisan kan? Beda tulisan. Takutnya sama ya kan? Oke. Ayo yang lain. Nah, ini ada Simba. Halo Bang. Halo. Asli Kuningan? Cowoknya jangan dilihat dulu. Tenang wae. Kan mau ngegeger santai. Namanya sama. Zalfa. Trot. Oke. Sini ada nih. Bawa apa? Oh kacar ya? Iya. Bawa mobil apa Mbak? Lagi wawancara. Bawa mobil apa? Saya nanya mobilnya. E90. Oke. Udah dimodif aja Mas? Pelek doang. Pakai ring? 18. Cakep sih. Fittingnya pas. Oke. Ya, ada audio atau apa gitu? Ditambah audio nggak? Belum. Asli dari Kuningan?
Kuningan. Biasa nongkrong di mana? Kota Kuningan. Sering ikut meet up gitu? Ya, sering kumpul-kumpul lah malam itu. Oh yes, mantap. Berarti ini udah jadi apa namanya artis Kuningan lah ya, pakai S90. Keren. Mas, pakai mobil apa mas? Pakai Greco. Greco, tahun 95 metik manual? Manual. Yang manualnya, oke. Mobilnya parkir bawah ya? Nanti kita lihat. Mbaknya? Oh enggak, oh pacar dia nanti. Oke, ada pertanyaan nggak mas? Buat Mas Momi, atau buat Mas Hari, atau buat Mas Trot? Buat gua nggak usah ditanya gua. Nggak ada pertanyaan? Udah ngerti gitu dia? Nah, Mas. Baik mas. Alhamdulillah. Makasih ya mas. Mas, mau mobil apa mas? Grand Corolla juga? Wow, jadian. Bisa jadi. Sering nongkrong bareng? Lumayan ya? Oke. Meetupnya di Kuningan sering juga berarti dong? Sering. Kuningan Cirebon gimana sih? Gue sih terus terang nggak tahu ada tempat tongkrongan di Cirebon buat meet up gitu. Kalau meet up karena mungkin sekarang lagi pandeminya. Jadi meet up kecilan dari apa di Bima. Oh di Bima, iya. Emang Bima tempatnya masih enak, masih luas? Masih ya? Boleh kalau ada channel-channel bisa buat meet up di situ, kontak-kontak gitu. Mas datang gitu. Caranya dulu tuh kepikiran pengen ikut festival ya. Nah, ayo aku ke Jakarta. Ya itu dulu tuh hambatnya gara-gara parkir saya takut. Takut jadi bicara atau apa gitu ya. Gitu. Jadi sampai sekarang dulu. Ayo tuh, kapan yang ada? Insya Allah kalau kapan? Minggu selanjutnya. Amin, semoga. Terus mobilnya udah diapain aja? Cuman ganti bumper. Ah itu bumper, gua tahu nih, ini Grand Corolla-nya yang tadi bumpernya agak ngelekuk gitu ya? Ya. Itu pakai bumper apa sih mas? Itu Australia. Oh punya Australia? Model Nova. Oh. Kalau di sini mungkin ada yang di Jakarta aku merah. Punya Australia namanya. Itu bawa langsung? Atau ya, bikin? Enggak, bawa langsung. Bawa langsung dari sana ya? Iya, tadi gua ngeliat ada emang unik sih, bumpernya unik. Pelek gitu? Kalau pelek cuma pakai yang Biasa. Yuk kita teman-teman sekarang kita mau ngeliat mobilnya ke sana. Yuk, cari yuk. Yuk. Bawa mobil, kita ke lokasi ya. Yuk kita ke lokasi yuk, lihat. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Kota Kuningan. Kita lagi ngumpul sama car entusias anak-anak Kuningan nih. Boleh lihat mobil-mobilnya nih.
Jadi ditunggu untuk anak-anak mobil di kota-kota lain yang pengen kita samperin. Oke. Kaki Gunung Ciremai. Wih, alhamdulillah seru banget dan terima kasih banget untuk sambutannya anak-anak antusias atau fans dari Gerilo. Mantap.